Nabung saham perbankan untuk 1 tahun ke depan, apakah aman? Ini adalah pertanyaan dari salah satu follower kita di Instagram dan kita akan menjawabnya di video kita hari ini. Let's go! Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari follower kita di Instagram. Selamat malam Pak, mohon maaf mengganggu waktunya, saya melihat video Bapak di YouTube terkait investasi dan saham. Izin bertanya Bapak, menabung saham perbankan untuk jangka 1 tahun ke depan, apakah kira-kira aman? Jawaban saya bukan aman atau tidak aman, tetapi saya ingin tahu pengertian aman dia seperti apa. Maka jawaban berikutnya adalah saya tanya, pengertian aman itu apa? Ternyata ya memang sesuai dengan apa yang saya bilang, pengertian aman setiap orang itu berbeda-beda. Pengertian aman bagi masaan ini adalah tidak turun dari harga buy, dari harga beli. Wow, ini cukup sulit ya. Bagi saya, tidak ada satu saham pun yang Anda beli dan Anda bisa yakin 1 tahun ke depan itu harganya naik. Tidak ada satupun. Maupun BCA, maupun BRI, maupun harga apapun. Tidak ada yang bisa menjamin. Walaupun ya, bahkan saya kasih garis bawah. Walaupun kinerjanya bagus, belum pasti harganya naik. Nah loh. Ya kan? Dan belum tentu juga kebalikannya. Kinerjanya buruk, harganya tidak naik. Nah, tentu kita pingin beli yang kinerjanya bagus, harga kapan naik kita tidak tahu gitu ya. Cuma saya menjawab pertanyaan ini, tidak ada satu orang pun yang menjamin tahun depan harganya pasti naik. Kalau ngomong naik, mungkin kapan waktu kita nggak tahu. Cuma kalau 1 tahun ke depan harus naik, itu yang kita tidak tahu. Nah, kenapa dan apakah ya kalau saya lihat di sini kan mungkin perbankan yang aman yaitu BCA, BRI, BNI, BMRI, Mandiri gitu ya. Kita lihat 4 saham ini sebenarnya apakah masih layak untuk nabung 1 tahun ke depan. Pertama-tama langsung kita ke saham untuk market cap terbesar Indonesia. Saham perbankan itu saham Bank BCA. Harga sekarang di 8.925 dan mungkin kalau kita lihat sekilas harga paling tinggi di sekitar 9.400-an. Jadi sebenarnya ya dibilang harga sekarang murah banget juga tentunya tidak, tapi tentu bukan harga tertingginya. Nah di sini saya ingin mengajak mencoba membandingkan, di mana memang ya kalau kita lihat ya laba di tahun 2023 itu adalah laba all time high-nya BCA. Dan saya percaya sampai akhir tahun pun ini akan menjadi memang laba tertinggi dalam sejarah BCA. Walaupun di dalam kuartal 3 2023 itu sebenarnya lebih turun dibanding kuartal 2 2023. Cuman kita bisa lihat dibanding 2022 sebenarnya ada kenaikan yang cukup bagus. Jadi kalau ngomong sekarang BCA mahal atau murah, kita coba bisa bandingkan ya. Kita ingin menggunakan fitur analisis di aplikasi Stockbit dan kita ingin lihat itu adalah per rata-rata. Ya, per rata-rata di BCA dalam 5 tahun terakhir itu di 27 kali. Dan sekarang hanya diperdagangkan di 22,83 kali. Artinya dibilang mahal juga tidak, tentu ya. Kalau bisa turun seperti tahun 2020 itu mungkin ke sekitar di bawah 10 kali ya. Yang waktu itu berapa nih? Di 2020. Di 2020 itu kayaknya di bawah 19 kali. Nah, 19 kali ya artinya bagi saya sangat murah sekali untuk BCA ya. Padahal per 19 sebenarnya tidak murah, cuma untuk sekelas BCA ya tergolong murah sebenarnya. Lalu kita sekarang ke Bank BRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Kita lihat kinerjanya juga luar biasa ya. Laba tahun ini kalau kita satu tahun kan mungkin bisa mencapai 58 triliun. Ya udah besar ini aja masih bisa grow sangat luar biasa. Dan kita bisa lihat bahkan di kuartal 3 2023 labanya ini ya naik dibanding kuartal 2 dan naik juga dibanding tahun lalu. Bagaimana dengan harganya? Kita mau lihat sekilas.
Ya, bukan harga tertinggi juga, sekarang di harga Rp5.075, harga tertinggi di sekitar 5.700-an. Nah, kita mau lihat per rata-rata ya, per rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Itu dijual di 18 kali dan sekarang di 13,73 kali. Berarti sekarang memang harganya ya menurut saya ya masih tidak terlalu mahal ya. Walaupun ya dibilang murah tidak, dibilang mahal juga tidak. Jadi ya menurut saya kalian bisa nanti bandingkan dengan cara seperti ini, kalian bisa bandingkan juga dengan BNI dan juga Bank Mandiri. Kalian bisa lihat apakah rata-rata sekarang ini ya dibandingkan 5 tahun, dibandingkan 10 tahun terakhir, apakah murah atau tidak. Tapi di video ini saya bukan bikin sharing apakah harga BCA murah atau tidak, apakah layak dibeli atau tidak, tapi saya ingin men-sharingkan sebuah mindset yang menurut saya mungkin bisa membantu perjalanan investasi, terutama di pasar saham kita bisa naik level. Ada sebuah quote dari Warren Buffett yang sangat bagus sekali, "Risk comes from not knowing what you're doing." Resiko datang di saat kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kalau kamu berinvestasi ke BCA, BRI, ya hanya karena beli doang, karena orang lain beli doang, karena selama ini sejarahnya naik doang harganya, jadi kalian beli, ya menurut saya sangat berisiko sekali kalian berinvestasi di pasar saham. Karena tipikal seperti ini, saya yakin dia tidak membaca laporan keuangan. Ya, saya ingin menunjukkan memang sejarahnya BCA, BRI itu naik terus. Tapi kalau kita flashback sedikit, ada nggak saham yang dulunya naik terus tapi juga turun? Banyak banget. Yang terakhir paling hot mungkin Sido muncul. Jadi kalian bisa lihat 10 tahun terakhir harga sahamnya naik terus, cuman akhirnya jatuh juga. Karena apa? Karena kinerjanya udah nggak bisa bertumbuh lagi. Sama juga dengan Unilever, sama juga dengan Gudang Garam, MSP. Ya, semua yang saya sebutkan sama. Itu karena kinerjanya tidak bisa tumbuh lagi. Nah, kenapa BCA dan BRI sampai tahun 2023 harganya masih naik? Kunci utamanya karena ya, kinerjanya masih bisa bertumbuh. Ya, beda dengan ya mungkin saham-saham yang saya sebutkan tadi. Pertanyaannya, apakah ada sebuah jaminan 1 tahun ke depan ya itu saham BCA, saham BRI kinerjanya masih bisa bertumbuh? Nggak ada yang tahu. Jadi bagaimana kita bisa menjaminkan harga sahamnya naik atau turun? Bahkan di awal saya sempat bilang, kalau kinerjanya naik pun, belum tentu harga sahamnya akan naik. Saya akan mencontoh sebuah saham big caps, yang mungkin kalian udah nggak asing lagi, itu saham Astra International, ASI. Kita pengen lihat pair-nya, kita pengen lihat kinerjanya, yuk bareng-bareng. Oke, sekarang kita bisa lihat saham Astra International. Laba bersihnya tahun 2023 sangat dahsyat sekali ya. Diprediksi sampai akhir tahun itu bisa mencapai 34 triliun rupiah, dan kita bisa lihat di tahun lalu 2022 laba bersih itu di 28,9 triliun. Nah, bagaimana sebelum pandemi? Jangan-jangan sebelum pandemi lebih tinggi. Kita bisa lihat sekilas saja. Kalau di 2019 labanya itu ada di 21 triliun. Ya. Jadi di 2017 di 18 triliun. Jadi kalau tahun ini Astra International bisa sampai 32 triliun, artinya adalah laba terbesar dalam sejarah Astra International. Lalu bagaimana dengan harganya? Ya, saya sempat bilang tadi kalau ya ada juga saham yang kinerja bagus belum tentu harganya dihargai dengan wajar. Salah satunya menurut saya adalah Astra International. Kita bisa lihat per rata-rata dalam 5 tahun terakhir itu di 11,69 kali, tapi sekarang hanya dijual di per 7,34 kali. Bahkan kalau kita mungkin ke 10 tahun terakhir ya, sebenarnya sempet ya, ini tahun berapa nih, 2016 PR-nya dijual 24 kali. Ya, tapi kalau kita ngomong rata-rata PR-nya di 14,59 kali dalam 10 tahun terakhir, dan sekarang ya masih sangat murah sekali PR-nya ya. PR sekarang itu hanya 7,34 kali. Bayangin ya, sekarang PR-nya hanya 7 kali dengan perusahaan sebesar Astra International. Artinya kalau kita investasi, kita beli saham Astra International, 7 tahun kita bisa balik modal. Luar biasa banget ya. Dan kita bisa lihat juga dengan PR-nya ya, PR rata-rata 5 tahun terakhir di 1,56, sekarang PR-nya hanya di 1,2 kali. Jadi
Nah, inilah menurut saya yang unik di pasar modal, ada perusahaan yang kinerja lagi bagus-bagusnya tapi dihargai murah. Apakah jaminan naik? Nggak juga kan, ternyata harganya malah turun sekarang ASI. Jadi, saya menjawab kepada Mas Aan ini, jawaban saya adalah kalau pengertian aman Mas Aan itu adalah harganya itu tidak boleh turun daripada harga beli, berarti nggak cocok investasi di pasar saham. Mendingan beli obligasi, mendingan beli deposito, yang udah pasti tidak akan turun harganya. Nah, tetapi saya ingin sampaikan di sini adalah contohnya saham Astra International dibandingkan dengan saham BRI atau misalkan BCA, itu adalah margin of safety-nya. Ya, di mana kita tahu resikonya, lebih besar resiko yang mana? Bagi saya, kalau kita lihat dengan skala perusahaannya, dengan sama-sama perusahaan yang sehat, menurut saya adalah, saya tentu margin of safety saya lebih besar dan lebih aman itu di Astra International dibandingkan dengan BCA dan BRI. Bukan berarti BCA dan BRI tidak bagus, cuman kalau lu ngomong lebih aman, ada perbandingkan, yaitu adalah margin of safety-nya, tentu saya lebih mengambil perusahaan yang margin of safety-nya lebih besar. Sama-sama big caps, sama-sama mungkin kita ngomong saham yang blue chip, ya kan? Nah, itu menurut saya saham Astra International lebih aman dibandingkan dengan saham dua bank yang tadinya. Nah, kalian bisa bandingkan sendiri dengan BRI, dengan BMRI, dan lain-lain. Dan sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kamu yang mungkin masih baru di pasar saham. Pasar saham itu penuh dengan resiko, tapi resiko itu datang dari ketidaktahuan. Permasalahannya bagaimana kita bisa cari tahu, yaitu adalah belajar dan terus belajar. Di saat kita belajar, pengetahuan kita akan bertambah, di mana resiko kita akan lebih turun. Bukan berarti tidak ada resiko, cuma resiko itu jadi lebih kecil saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan jangan lupa main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Joseph. Bye-bye.